Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian, kita panjatkan doa terlebih dahulu kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan dan kelimpahan rahmat maghfirah untuk almarhum Bapak Mika, suami dari Bu Susan. Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa askanahu fasihaj jannatih. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, tema kita hari ini adalah ada apa dengan usia 40. Itu ada di banner ya. Tapi mudah-mudahan bukan banner itu yang disebarkan, karena itu banner belajar itu ya, bukan banner yang. Fotonya juga lagi foto ngopi itu ya. Mangga Ibu. Jadi ada apa dengan usia 40 tahun? Ibu-ibu aya nu 40 tahun rata-rata tos langkungnya. Tos kalangkung. Terus kumaha tuh ieu da ieu mah bahasana khusus nu 40 tahun itu kumaha tuh. Jadi edisi sekarang itu spesial untuk 40 atau pra 40. Dan ten anu tos kalangkung mah nya atos we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia 40 tahun itu bukan angka sekedar angka. 40 itu bukan angka sembarang angka, tapi itu adalah angka yang strategis, penting, krusial, dan titik balik kehidupan kita. 40 tahun itu bukan hanya matang secara fisik, tetapi 40 tahun itu biasanya seseorang itu matang secara akal, pikiran, matang secara spiritual, secara keagamaan, juga matang secara jiwa. Ya. Makanya para nabi, para rasul itu rata-rata jadi nabi, jadi rasul usia 40 tahun. Ada pepatah Inggris, nggak tahu benar nggak tahu salah, mohon dikoreksi. Life begin at 40. Kehidupan sesungguhnya itu dimulai usia 40 tahun. Jadi kalau 40 tahun kita sukses jadi orang baik, kesananya itu akan jadi orang baik terus. Tapi kalau 40 tahunnya itu masih bejat, masih buraong, masih aut-autan, itu biasanya dugi ke akhir aut-autan. Jadi 40 tahun usia paling krusial, paling penting itu adalah kematangan emosional, kematangan spiritual, kematangan intelektual. Jangan sia-siakan usia 40 tahun. Sehingga ada keterangan mengatakan begini, kalau usia sudah 40 tahun, hendaklah seseorang manusia itu mewaspadai Tuhannya.
Maksudnya apa? Allah mulai bikin perhitungan dengan orang yang sudah masuk usia 40 tahun. Jadi pami 40 tahun kehandap masih rada-rada bangor, masih rada-rada nakal, masih rada-rada kumaha, yang mungkin itu mah masih ditoleransi, walaupun bukan boleh artinya, tapi masih apa ya istilahnya itu, masih tidak terlalu berbahaya. Berbahaya itu kalau sudah 40 tahun kita masih dalam keadaan seperti sebelumnya. Berbahaya. Karena tadi, kalau orang sudah menginjak usia 40 tahun, waspadailah atau hati-hatilah dengan Tuhannya. Artinya apa? Artinya Allah mulai bikin perhitungan dengan kita. Hati-hati, 40 tahun. Apa pijakan bahasan kita? Pijakannya itu ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah itu tema kita. Tadabbur surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah doa untuk dibaca saat kita menginjak usia 40 tahun. Dan karena doa itu adalah harapan pakai F, harafannya, maka tujuan dan target di usia 40 tahun harus mengacu ke doa ini. Harus mengacu ke doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balago ashuddahu wa balago arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah mengajarkan kita doa apabila kita sudah 40 tahun. Nah, sekarang usia kita rata-rata bahkan semuanya sudah lewat 40 tahun. Jadi lamun dibahasakan kasar nama, urang teh tos terlambat alias tos lewat, termasuk abdi usia ayeuna 44 tahun. Tos lewat sami. Kemudian ibu-ibu maksudnya gitu. Kedah nama kita menyadari ini teh usia 40 tahun. Beberapa tahun kemarin. Harusnya kita menyadari ayat ini dan doa ini serta target pencapaian yang Allah gariskan untuk kita itu di usia 40 tahun kemarin. Tapi walaupun kita terlambat menyadarinya, tetap tidak ada kata terlambat untuk kebaikan. Tidak ada terlambat untuk kebaikan. Ada pepatah mengatakan, lebih baik terlambat daripada terlambat banget. Ya, lebih baik terlambat daripada terlambat pisan. Gitu. Kita sudah terlambat, tetapi tidak ada salahnya demi kebaikan kita. Nah, Allah mengajarkan di sini, ketika seseorang itu ada di fase 40 tahun, jadi ibu-ibu sekalian perlu diketahui, manusia itu hidup di fase-fase. Fase anak-anak, fase janin dulu ya, fase anak-anak, fase remaja, fase anak muda, fase separuh baya, fase orang tua atau lansia. Nah, tidak sama Bu semua fase ini. 5 fase kehidupan kita itu tidak sama. Ada fase yang paling penting dalam hidup kita yang menjadi titik balik kehidupan kita. Harus jadi titik evaluasi, titik memeriksa diri, menyadari sudah di mana kita. Dan sudah bagaimana kita. Sudah siapkah dengan kehidupan ini atau kehidupan berikutnya? Kita bahas satu-satu. Kalau seseorang sudah masuk usia 40 tahun, maka fokus hidupnya harus 5 hal. 5 perkara berdasarkan ayat yang kita baca tadi sama-sama. Yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Usia 40 tahun, fokus hidup kita harus sudah banyak bersyukur.
Lamun 40 tahun can bisa bersyukur ke Allah, kebayang. Rugi banget. Bare kamarana deui atuh. Fa aina tadhhabun? Rek kamarana atuh. Dina Al-Qur'an tadi ingetin ke Allah, fa aina tadhhabun? Rek kamarana atuh. Tos 40 tahun rek kamarana deui. Urangna tos lewat. Tapi tisawi ya terlewat juga karena kita demi kebaikan, tidak ada kata terlambat. Usia 40 tahun, fokus kita adalah banyak-banyak bersyukur. 40 tahun sudah dikasih Allah kehidupan. Dikasih Allah nyawa, dikasih Allah pendengaran, penglihatan, nafas, keluarga, harta, makan, minum, tempat tinggal, rumah, pasangan, anak, incu, teman-teman, segala rupa. Kita sudah banyak sekali mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Ta'ala berupa kehidupan itu sendiri ataupun yang lain-lain. Harus kita syukuri, harus banyak bersyukur. Dan bersyukur itu caranya adalah syukuri dulu yang kecil-kecil. Nanti kita akan bisa bersyukur perkara-perkara besar. Ada hadisnya, man lam yashkur al-qalil la yashkur al-kathir. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur pada perkara kecil, maka dia tidak bisa bersyukur pada perkara besar. Man la yashkur al-qalil, la yashkur al-katsir. Lamun perkara kecil saja, hal-hal sepele kita tidak bisa bersyukur, maka jangan harap kita bisa bersyukur kepada Allah dalam perkara-perkara besar. Contoh syukur perkara kecil apa? Mengucapkan alhamdulillah di setiap nikmat yang kita terima. Karena ucapan alhamdulillah itu mendatangkan keridhaan Allah. Kalau kita ingin dapat ridha Allah, sederhana, ucapkan alhamdulillah pada segala nikmat yang kita ingat. Innallaha, dalam sebuah hadis, innallaha la yardo. Allah itu ridho banget. Allah itu sangat meridhoi seseorang apabila idza akala, makan, au syariba atau minum, dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, ngadatangkeun ridho Allah, rahmat Allah mah teu susah, gampil. Cekap mengucapkan segala sesuatu itu dengan alhamdulillah. Ibu ngiceup alhamdulillah, tiasa keneh ngiceup. Batur mah aya ngiceup salahor sakali, sabedug sakali aya. Saha eta? Nu teu damang. Diantosang ngiceupna respon kan ditunggu ya. Lagi koma tuh kan respon ditunggu. Kalau udah ngiceup ada respon. Kemudian kita bisa bernapas. Alhamdulillah. Batur mah aya nu teu tiasa napas. Udah dibantu ku naon teh? Oksigen. Tamun oksigen mun dihargakeun saalam dunia sabarahaeun tah? Seumur hidup kita sabarahaeun? Mayar ka Allah sabarahaeun tah? Oksigen. Makan, minum, ya itu semua adalah. Maka Allah mengatakan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah itu sangat ridho kepada manusia kalau makan, minum dan lain sebagainya mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau makan dan minum kita disuruh alhamdulillah, napas kita juga disuruh alhamdulillah, berarti zikir kepada Allah itu gimana cara melakukannya? Di setiap hembusan nafas kita. Lihat hadis Bulughul Maram ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyanihi. Bahwasanya Rasulullah SAW itu senantiasa membaca zikir setiap hembusan nafas, setiap waktu. Ibnu Qayyim mengartikannya itu setiap hembus nafas itu alhamdulillah. Setiap nikmat itu alhamdulillah. Anu kaduana, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah di setiap nikmat, faqad adda syukrahu, dia telah menunaikan kewajiban syukurnya. Teguk alhamdulillah. Nah, dia telah menunaikan kewajiban syukurnya. Melihat alhamdulillah, ngiceup alhamdulillah, napas alhamdulillah, nelan alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Itulah orang yang sudah mencapai usia 40 tahun harus fokusnya itu banyak-banyak bersyukur. Syukur sudah disehatkan, sudah diberi kesehatan, syukur diberi afiat, syukur diberi
rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur. Di antara bentuk syukur itu adalah qanaah. Syukurnya orang kaya itu sedekah. Syukurnya orang yang belum kaya itu qanaah. Apa qanaah itu? Merasa cukup. Merasa cukup. Sambil minta ke Allah tambahan. Itu qanaah namanya. Ya, lawan dari qanaah itu kufur. Tidak mensyukuri yang ada, tidak merasa cukup, sambil ngabayangkeun hayang jiga batur. Nah, itu namanya tidak qanaah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah berikan hidayah iman, Islam, kemudian diberi kecukupan rezeki dan punya rasa cukup alias qanaah, maka qad aflaha, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Jantan sahur Nabi SAW, jalmi nupang untung-untungnya, orang nu paling sukses, qad aflaha, yang paling sukses adalah man aslama, orang yang ada dalam keadaan Islam. Yang kedua, diberi rezeki yang cukup. Yang ketiga, merasa qanaah. Itu orang yang beruntung, kata Rasulullah. Jadi qanaah itu rasa cukup. Di usia 40 tahun, kita harus banyak-banyak merasa qanaah, dan dibuktikan qanaah itu dengan syukur. Baik syukur lisan, alhamdulillah, atau syukur hati dengan meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah pemberian Allah, ataupun syukur tindakan, yakni membelanjakan rezeki Allah itu dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam hal-hal yang baik. Nomor 2, usia 40 tahun, fokus dan tujuan hidup kita itu yang kedua adalah wa an a'mala sholihan tardoh. Lihat Al-Ahqaf ayat 15 itu, boleh dikaji, boleh dibaca, atau di rumah diperdalam tafsirnya ya. Yang kedua dari usia 40 tahun itu apa? Banyak-banyak beramal soleh. Jadi tos usia 40 tahun mah teu kenging bangor deui. Tos teu wayahna nakal deui, kade usia 40 tahun mah. Soalnya geus diincar ku Allah 40 tahun mah, Bu. Tos diincar kan tadi. Barang siapa yang telah masuk usia 40 tahun, hati-hati dengan Tuhannya. Waspadalah dengan Tuhannya. Karena tadi geus diincar 40 tahun mah, Bu. Kade. Terang diincar, Bu. Diincar. Mun saur bahasa hadis teh mah malaikat Israel teh tos diubun-ubun, tos calik di dieu kantun ngantosan parentah. Lamun cek Allah teh, Israel cabut langsung. Apapun kondisinya, dimanapun tempatnya. Kata hadis, kalau Allah menghendaki seseorang meninggal di satu tempat, maka Allah akan buatkan orang itu ada hajat ke tempat itu. Jadi pami urang ditakdirkan meninggal di satu tempat, jol urang teh aya perlu we ka ditu. Dikitu jalan aku Allah dikitu kan. Kata orang teh ka ditu, mau di ditu. Kalau Allah menghendaki seseorang meninggal di satu tempat, maka Allah sediakan keperluan dia supaya ke sana. Nah, jadi usia 40 tahun tos teu wayahna bangor, nakal, kemudian keras kepala, kemudian tidak mau merubah diri, dan fokus kita adalah wa an a'mala sholihan tardahu. Jadi ayat itu, Bu, meskipun redaksinya doa, tapi itu tujuan hidup. Kita disuruh meminta kepada Allah 5 hal itu dengan cara berdoa. Tapi kan doa saja tidak cukup. Doa itu harus diikhtiarkan. Doanya kan sudah sering bahkan. Ikhtiarnya mana? Kan doa itu harus ada ikhtiar. Karena yang merubah sesuatu itu doa dan ikhtiar. Tidak cukup doa tapi ikhtiar. Tidak cukup ikhtiar tapi juga doa. Nah, itu yang ketiga. A'malas sholihan tardoh. Fokus ketiga, kalau kita sudah menginjak usia 40 tahun, sebagai titik balik kehidupan itu adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Harus fokus mulai memperbaiki keluarga. Fokus mendidik keluarga. Tos usia 40 tahun, kurangi main, kurangi abring-abringan, kurangi ulan-ulin, umang-amang, kurangi segala rupa, fokus keluarga dan keluarga.
Saur abdi sanes saur Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi usia 40 tahun sudah keluarga fokusnya, Bu. Bukan lagi punten ya, besti-besti yang jauh atau bagaimana, bukan. Tetapi keluarga. Keluarga. Ya nyeblak sekali kalimatnya sawios lah. Tapi keluarga. Keluarga dan keluarga. Apa-apa tuh bahasa Inggris nama keluarga prioritas gitu. Ya. Family first, keluarga adalah prioritas. Kalau sudah 40 tahun, kamu anu langkung 40 tahun. Ya mah langkung 40 tahun tos 60 70 tapi pikiran dan jiwanya itu di luar kene. Masih kene di luar pikirannya tuh. Masih kene duka di mana gitu. Padahal usia 40 tahun kata Allah, pikiran, perhatian dan tenaga serta potensinya harus sudah fokus ke keluarga. Mikirin maslahat keluarga dunia akhirat, ngedidik, ngebina, menanamkan kebaikan pada keluarga untuk maslahat dunia akhirat. Eta wa aslih li fi dzurriyyati. Anu kaopat tuang updatekeun we meh terehnya. Kayak nanti ada pertanyaan kita diskusi, jangan monolog juga, bisa bosan kalau monolog. Jadi kita tanya jawab. Poin keempatnya ibu-ibu sekalian, kalau sudah usia 40 tahun inni tubutu ilaika kedah tos seueur tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah aya nu langkung ti 40 tahun can tobat keneh we rugi ayeuna. Masih keneh ngariba. Nauzubillah, masih keneh bang emok. Nauzubillah, masih keneh nambut ka ditu ka dieu bari ngariba. Nauzubillah. Tos 40 tahun masih naon teh tah masih bergelut dengan mohon maaf perkara-perkara yang berbau syirik. Dan kita sekarang ada di bulan Muharram, bulan suci, bulan agung, bulan yang Allah hormati, bulan musim kebaikan, pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Ini bulan Muharram. Tapi sebagian saudara kita masih ada yang meyakini bulan Muharram secara tidak tepat. Masih meyakini bulan Muharram bulan sial, terutama 1 Syuro. Masih ada kepercayaan di tengah kaum muslimin meyakini bulan bulan Muharram, terutama tanggal 1 sampai tanggal 20, terutama tanggal 1-nya itu sebuah kesialan. Malam 1 Syuro. Dulu mah malam 1 Syuro teh Susana keluar, Nenek Lampir keluar, kemudian Grandong keluar ya. Nenek Gayung keluar. Pokoknya 1 Syuro itu keramat, sial, dan juga penuh bahaya. Itu keyakinan jahiliyah. Tidak ada di dalam Islam keyakinan seperti itu. Nah, bertaubat dari perkara-perkara yang berbau syirik itu lebih utama. Baru yang kedua, bertaubat dari perkara-perkara yang mengandung maksiat. Begitu. Nanti juga masuk bulan Safar. Masih ada yang meyakini bulan Safar itu bulan sial. Bulan Safar itu bulan kita nggak boleh hajatan. Bulan Safar bulan kita nggak boleh bepergian. Bulan Safar itu bulan yang kita nggak boleh ngapa-ngapain. Udah duduk aja di rumah, nggak boleh buka usaha, nggak boleh. Itu dari mana? Itu sama sekali tidak ada kepercayaan seperti itu di dalam Islam. Itu adalah kepercayaan yang asalnya adalah dari Arab Jahiliyah. Entah bagaimana itu masuk ke negara-negara muslim dan beredar di masyarakat. Nah, melalui momentum memperbaiki diri di usia 40 tahun, maka fokus kita adalah ini tubtu ilaika ya Allah, ayeuna mah abdi tos tobat. Ini tubtu ya Allah, abdi tos tobat. Tobat yang paling penting tobat tina naon? Tina kamusyrikan. Eta paling penting. Soalnya kamusyrikan mah teu aya pitulungna engke di ditu. Kamusyrikan mah teu aya pitulungna. Dosa masa ageng kumaha, masing dosa sagede langit, saberat bumi, dosa mah ku Allah dihampangkeun. Tapi kamusyrikan, karena kemusyrikan adalah pengkhianatan terbesar manusia kepada Allah, Allah tidak sudi mengampuninya. Maka jangan main-main di wilayah yang berbahaya itu. Jangan main-main, jangan menggampang-gampangkan menyepelekan perkara-perkara yang berbau kemusyrikan. Itu taubat yang kedua, taubat dari maksiat, gitu ya.
masih ada yang melakukan maksiat, ini saatnya tobat. Masih ada yang buka-buka aurat, masih ada yang main riba, masih ada yang mungkin perbuatan maksiat lain. Nah, ini saatnya kita titik balik menuju perubahan kepada Allah. Muharram momentum hijrah, Muharram bulan hijrah. Mari kita sama-sama memperbaiki. Yang terakhir, balik angge sastra kedap dikinya. Yang terakhir itu usia 40 tahun itu adalah saatnya kita ini tudu ilaka wa inni minal muslimin, banyak-banyak berserah diri, pasrah ke Allah Subhanahu wa taala. Pasrah, berserah diri, ya Allah, abdi narima, saya ridho, saya ikhlas menjalani semua ketentuan ini. Nah, begitu. Jadi itu momentum kita banyak-banyak berpasrah diri kepada Allah. 40 tahun itu bukan lagi masa kita banyak narumas, banyak rungsing, banyak mempermasalahkan ketentuan Allah dan lain-lain sebagainya. Nah, itu 5 fokus kita di usia 40 tahun. Anu kahiji banyak bersyukur. Anu kedua memperbanyak amal soleh. Anu katilu fokus memperbaiki keluarga. Yang keempat banyak bertobat. Yang kelima banyak pasrah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Allah di dalam doa yang terdapat surat Al-Ahqaf ayat 15. Kalau itu lulus, Bu, kalau itu lulus, jawabannya ada di ayat berikutnya. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Kalau itu lulus, Allah nataqabbalu akan menerima ahsana ma amilu. Perbuatan atau amalan-amalan yang dilakukan di dunia. Wa natajawazu anhum sayyi'atihim, dan Allah memaafkan dosa-dosanya. Jadi kalau kita melaksanakan yang 5 tadi itu, sebelum kita masuk usia tua, sebelum kita meninggal dunia, dari usia 40 tahun sampai usia kita akhir meninggal dunia, kalau kita sukses mengamalkan yang 5 tadi, Allah nataqabbalu, berkenan menerima hidup kita. Berkenan menerima amal perbuatan kita. Bukan hanya itu, dan juga menghapus dosa-dosa kita. Plus fi ashabil jannah, dimasukkan kita ke dalam ashabul jannah atau ahli surga. Itu semua wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, janji Allah yang pasti akan ditunaikan kepada mereka-mereka yang melakukannya. Jadi bukan hanya janji yang diucapkan secara biasa, tapi Allah tegaskan wa'da sidqi, ini janji yang benar. Jadi kalau orang mengamalkan 5 target tadi di usia 40 tahun atau lebih sampai meninggal dunia, itu balasannya 3. Yang pertama nataqabbalu, diterima hidupnya, amal baiknya. Yang kedua dihapus kesalahannya. Yang ketiga dimasukkan ke dalam surga. Dan itu semua janji yang pasti ditepati Allah. Wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun. Tetapi ada juga orang-orang yang mengingkari itu, ya. Ada yang mengingkari dan mengatakan bahwa semua yang dijanjikan itu tidak benar. Ada di ayat yang ke-17-nya, ya. Itu 17 itu adalah orang yang mengatakan bahwa balasan akhirat tuh nggak ada. Orang-orang tua dulu kita juga meninggal dunia nggak balik lagi kok, gitu ya. Itu kan ayat berikutnya kan begitu ungkapannya, ya. Menyangsikan, meragukan, ya, bahwa yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, kita hidup akan dikembalikan ke kehidupan berikutnya, itu mereka menolak, tidak menerima. Kenapa? Karena kata mereka, buyut aki urang gentos marawat teu baralik deui cenah. Gitu alasannya begitu. Jadi mereka menolak iman kepada akhirat, dan itulah orang yang kebalikan dari yang disebutkan di ayat sebelumnya. Baik, itu nanti mengkaji tafsir di rumah aja, diteruskan tadabbur tafakurnya, ya silakan. Nah, yang saya ingin sampaikan Ibu sekalian, untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah di 5 hal tadi, ada hambatan rintangannya. Aya penghalangna Bu, teu gampang.
supaya bisa amal soleh, banyak bersyukur, fokus membina keluarga, banyak bertaubat, kemudian menjadi orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah. Dalam bahasa lain menjadi orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang ahli ibadah tadi, ya. Aya hambatan sareng rintanganna, Bu, tidak sembarangan. Apa saja penghalang dan rintangannya? Ini kalau di Pondok Quran sudah disampaikan. Apa saja yang menghalangi kita jadi orang benar, orang baik, orang soleh, ahli ibadah? Apa? Anu kahiji, rintangan, hambatan, halangan diri. Kalau mau cek darso teh mah, halangan diri yang membuat kita itu tidak jadi istiqomah di dalam kesolehan dan ibadah itu. Yang pertama adalah kesibukan dunia. Terlalu sibuk dengan urusan dunia. Nu di sawah sibuk ku sawahna, salat mah nomor 2. Nu di warung sibuk ku ngawarungna, jiga nungguan orok warung teh saurna teh. Sibuk lalai ibadahna. Sibuk teh sawios tapi ulah lalai. Sibuk enggak apa-apa, tapi jangan lalai. Kan di Quran juga di surah Al-Munafiqun juga disebutkan bahwa la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jadi sibuk itu bagus, tapi la tulhikum, jangan sampai melalaikan mopohokeun an zikrillah tina ibadah. Gitu ya. Jadi itu yang pertama, kesibukan dunia seringkali membuat kita apa? Lalai, terhalangi, terhambat dari menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Yang kedua, yang membuat kita itu sering terhalangi atau terhambat untuk istiqomah dalam kebaikan itu adalah pergaulan. Al-khalqu, pergaulan. Baik itu teman. Banyak orang yang susah jadi orang soleh itu karena teman. Sudah niat taubat, sudah ikrar taubat, tiba-tiba temennya ngajak dia, akhirnya mati keluar. Ada juga dari keluarga. Ada keluarga sudah niat ikhlas pakai hijab syar'i sebagai bentuk takwa kepada Allah, tapi keluarga malah nyuruh lepas jilbab atau nggak usah pakai jilbab. Kan ada yang begitu. Salakinya sudah tobat, tiba-tiba istrinya masih ngajak-ngajak kepada perbuatan maksiat, masih ngedorong, masih ngarojong karena perilaku maksiat, masih ngambil riba, masih memakan riba, masih ngerenten dan sebagainya. Padahal sudah taubat itu suaminya, tapi masih didorong karena ingin beli anu segala macam. Atau sebaliknya, istrinya sudah taubat, sudah hijrah, tapi suaminya masih sering menyuruh atau mengajak kepada kemaksiatan. Nah, jadi penghambat orang menjadi soleh atau istiqomah dalam kebaikan itu adalah pergaulan. Baik pergaulan orang dekat ataupun pergaulan orang jauh. Itu keluarga, itu teman, sahabat, lingkungan, dan sebagainya. Anu katilu, halang orang menjadi baik itu adalah setan. Godaan setan. Hiji, kasibukan dunia, sibuk teuing ku dunia sehingga orang lalai ti Allah. Anu kadua, loba teuing pergaulan yang tidak bermanfaat, baik teman, keluarga atau lain sebagainya, lingkungan. Yang ketiga, godaan setan. Godaan setan. Badai ka majelis taklim digoda ku setan. Lah naon majelis taklim? Besoknya aya keneh gitu besok. Mau berangkat ke masjid, ada acara baik bagus gitu ya, tadarus misalkan, digoda oleh setan terjadi. Mau sholat tahajud, ku setan ditiup socana. Tunduh keneh, tarik itu selimutnya. Kalau bahasa hadisnya mah dikencingi setan. Barang siapa yang tidur kebluk ti isya sampai ka subuh, tidak bangun tahajud, kata hadis, bala alaihi syaiton, dikiahan ku juri gitu teh, Bu. Saur hadis, saur hadis. Sahajalmi nu kebluk sarena ti isya sampai ka subuh, teu hudang tahajud, tidak bangun witir, itu hakikatnya dikencingi oleh setan. Supaya kita tidurnya lebih nyenyak. Makanya Ibnu Qayyim sampai merumuskan sebuah teori, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad jilid ke-4 halaman 182, hafal mudah ngaos eta nya. Jadi hafal nanti saya sudah hafal mengaos eta. Saur Ibnu Qayyim,
tunduh nalika ibadah eta ti setan. Tunduh perem nuju ibadah eta sumberna dari setan. Mangga dibuka tafsir surat Al-Anfal anu bunyi ayatnya id yughashikumun nu'asa amanatan. Al-Anfal ayat seberapa Bu? Tanya Bu, pemilarian ganda. Id yughashikumun nu'asa. Kata kuncinya nu'asa. Amanatan. Jadi Allah menceritakan kaum muslimin ketika perang Badar keur jihad dibere tunduh. Nah, kata para mufassirun termasuk Ibnu Qayyim mengatakan tunduh keur jihad mah eta rezeki. Lagi perang ya, mau melawan musuh, mau jihad, tiba-tiba dibuat ngantuk. Kemudian bangun cenghar, eta mah rezeki. Itu mah hadiah dari Allah. Keur perang tunduh eta hadiah. Nah, kata beliau, sebaliknya kalau tunduh lagi ibadah, keur salat nundutan. Keur ngaos nundutan. Nuju taklim tibra. Udang-udang teh, geuning taklim teh kan 2 menit cenah padahal mah. Nuju khutbah Jumat bapak-bapak nundutan. Sampai pas komat teh, geuning di Al-Kausar mah teu aya khutbah di Jumat teh, langsung komat gitu. Padahal mah tibra sa khutbah-khutbahna tibra teh. Dikawit assalamualaikum, dugi ka assalamualaikum deui tibra. Pas gua ngamuk, nah di dieu mah teu aya khutbah Jumatan teh cenah. Langsung komat padahal mah tibra. Tah saur Ibnu Qayyim di Nazadul Ma'ad, ngantuk atau tunduh ketika ibadah itu asalnya dari setan. Berbeda dengan ngantuk saat jihad. Kalau ngantuk saat jihad itu dari Allah supaya cenghar. Tapi kalau saat ibadah itu dari setan. Maka kata Nabi, kalau kalian sedang ibadah merasa ngantuk, satu geser tempatnya. Geser Bu kagigir, tukeran tempat. Masih ngantuk kene wae, berdiri. Kata Nabi itu berdiri. Masa sudah berdiri masih ngantuk? Kalau masih ngantuk juga saat berdiri, apa? Berwudu. Kalau sudah wudu masih ngantuk, golerkeun katanya. Mah bener itu mah. Sudah ngantuk bener berarti itu ya. Jadi Nabi tidak ngasih izin orang ketika tidur saat taklim, saat ibadah itu lawan dan lawan. Geser tempat, berdiri atau ambil air wudu, baru ngantuknya hilang. Ya. Jadi yang menyebabkan kita itu sering tidak istiqomah dalam taat dan kebaikan itu adalah godaan syaitan ya. Al-Anfal ayat berapa Bu? 11. Al-Anfal ayat 11. Dan ingatlah ketika Allah Tuhanmu memberikan ngantuk kepada para mujahid yang berjuang di medan Badar. Ingatlah ketika Allah memberikan ngantuk atau tidur kepada para mujahid di perang Badar. Amanatan, sebagai anugerah, sebagai keamanan, sebagai rezeki. Karena lagi jihad mah butuh ngantuk itu supaya fresh. Nah, kebalikan makna ayat itu, mafhum mukhalafahnya, ngantuk di luar jihad itu adalah dari setan. Jadi ngantuk nu leres mah keur jihad eta mah anugerah ti Allah. Tah ngantuk keur ibadah mah keur salat, itu mah dari setan. Harus dilawan, Bu. Lagi tahiyat tibra misalkan. Harus dilawan, enggak boleh dipasrahkan begitu. Lawan, bentar. Lagi taklim ngantuk, dilawan bentar. Kalau enggak kuat bentar, ambil wudu. Kamu lagi Jumat khutbah Jumat. Kan rukun Jumat khutbah itu. Bagian dari rukun Jumat itu adalah khutbah Jumat dan sholat. Gimana kalau rukun Jumat tidak ikut berupa khutbah? Masalah yang rukun Jumatnya. Jadi itu yang kedua, godaan setan, bisikan setan. Mau pakai jilbab, setan ngasih tahu, kamu kalau pakai jilbab kurang cantik loh kata orang-orang, enggak jadi gitu ya. Kemudian dia mau qanaah, mau syukur. Masa kamu qanaah syukur sih, yang lain juga pamer-pameran loh. Segala macam. Akhirnya dia tergoda. Terutama perempuan ya, banyak tergodanya oleh setan karena tadi mudah digoda dengan hal-hal yang sifatnya itu adalah perasaan. Anu kaopat, rintangan dan hambatan kita menjadi hamba Allah itu adalah
hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu adalah penghambat yang paling susah dilawan. Karena dua alasan. Satu, hawa nafsu itu munculnya dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, hawa nafsu itu cenderungnya adalah menyenangkan. Itu hawa nafsu. Ari jin jurig ngagoda masih bisa dilawan, daya tamat di luar. Godaan dunia juga, kesibukan dunia masih bisa dilawan. Kemudian juga pergaulan masih bisa ditinggalkan. Tapi kalau hawa nafsu, nah itu susah. Karena dia muncul dari dalam dan juga biasanya hawa nafsu itu menyenangkan. Contoh hawa nafsu itu apa, Bu? Sombong, takabur, iri dengki, ria, nandeta. Dan sajabana. Al-Quran menceritakan kepada kita kisah orang-orang kuat, kisah orang-orang soleh yang akhirnya binasa dan hancur karena hawa nafsunya. Anu kahiji, iblis. Iblis. Ari iblis teh asalna naon, Bu? Asal iblis teh siapa? Jin. Kanu minal jin. Iblis itu asalnya jin. Jin yang taat beribadah. Di riwayat Imam Ghazali, kitab Minhajul Abidin disebutkan sebuah riwayat, iblis itu dulunya ahli ibadah. Salat ka Allah 80.000 tahun. Jadi orang jeung iblis soleh mana, Bu? Soleh iblis. Tapi iblis nu baheula. Ya'budunallah, mereka ibadah kepada Allah samanina alfasanah, 80.000 tahun taat ibadah ke Allah. Urang mah karek 20 tahun ibadah balik. Nu benerna nya sisana mah da poboy. Kita mah mungkin baru hijrah, baru sholat 10 tahun sebelum nama. Mungkin pakai celana pendek main ke pasar baru. Kita mah hijrahnya mungkin baru 5 tahun sebelumnya mah. Bandar rentenir mungkin. Atau mungkin mabuk-mabukan atau lain sebagainya. Mungkin kan, tidak ada yang mustahil. Nah, iblis mah 80.000 tahun sholat ibadah ke Allah. Soleh iblis. Jadi orang jeung iblis soleh mana? Soleh iblis, tapi nu kapungkur iblis. Tah, nalika Allah menciptakan Adam alaihissalam, manusia, makhluk baru, iblis tidak terima alias takabur dan iri. Kok Adam dari tanah, kok aku disuruh sujud padanya? Iblis mengatakan, ana khairum minhu. Ya Allah, atau aku lebih baik dari dia. Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ciptakan dari api, Adam dari tanah. Atau piraku wae api nunduk ke tanah. Saya tidak terima ya Allah. Kan orang makasep mainna mah butut. Maknya nu kasep kudu nyalam kanu butut atau piraku. Harusnya yang butut nyalam ke saya. Saya mah beunghar, saya mah kaya. Masa suruh nyampur ke nu miskin? Dibalik dong, yang miskin harus ke saya. Itu wujud ketakaburan dan keegoan iblis. Jin yang tadinya soleh, yang tadinya taat, bahkan ibadahnya 80.000 tahun, usabab iri dan takabur kepada Adam, akhirnya iblis yang tadinya soleh itu menjadi makhluk terkutuk. Mal'unin, dikutuk, dilaknat sampai akhirat dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kahade urang ngebogaan sifat takabur dan sombong serta iri dengki. Anu kadua, Firaun. Hancurna kunaon, Bu? Takabur. Mengatakan, ana rabbukumul a'la. Hei Musa, aya kitu pangeran leuwih luhur ti abdi, ti saya bukan abdi, aku. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan paling tinggi. Hancur di Laut Merah. Sahade Namrud jelas. Anu paling jelas mah iri dengki teh Qabil dan Habil. Qabil itu berkurban dengan hasil sasawahan, tapi nugas baruruk. Sementara Habil kurban dengan kambing yang sehat. Tentu Allah menerima kurban dari Habil. Karena terbaik yang diberikan. Sementara si Qabil nupang bututna. Nah,
Qabil tidak terima. Kok bisa-bisanya kurbannya Habil diterima, saya tidak diterima? Muncul dengki. Jadi dalam amal soleh pun bisa muncul dengki. Sodakohnya bisa dengki, Bu. Sodakoh bisa dengki. Ia mah diterima, ia mah henteu. Nu henteu teh tidak terima. Akhirnya fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Qabil terbersit untuk membunuh adiknya atau saudaranya dan dibunuhlah. Lalu dia menyesal atas itu. Itu gara-gara iri dengki. Dan masih banyak contoh-contoh yang tidak kita biskan satu persatu. Kesimpulannya adalah hawa nafsu itu banyak membuat orang hancur gara-garanya. Ayat ulama, ahli karomah, waliullah. Di surat An-Nahl, saya lupa ayatnya, namanya Bal'am bin Ba'uro. Soleh, ahli karomah, waliullah. Tapi daek disogok, menerima suap. Akhirnya jadi musuh Nabi Musa. Buka ayatnya itu. Hai Muhammad, bacalah olehmu kisah tentang Bal'am. Dia itu orang baik, waliullah, dan derajatnya tinggi. Tapi gara-gara menerima suap dari seorang raja waktu itu, dia menjadi jahat dan memerangi Nabi Musa. Pada akhirnya juga dikalahkan oleh Nabi Musa. Dan masih banyak contoh-contoh lain. Nah, itu hambatan kita menjadi orang baik. Satu, kesibukan dunia. Yang kedua adalah banyak orang-orang sekitar yang mempengaruhi. Yang ketiga, dorongan setan. Yang keempat, hawa nafsu. Maka untuk hawa nafsu ini ada satu pesan Nabi SAW. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya itu tunduk pada syariat yang aku bawa. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Hawa nafsu kita kalau sudah tunduk kepada syariat, baru itu yang disebut kesempurnaan iman. Nafsu syahwat ditundukkan dengan menikah. Nafsu apalagi Bu? Nafsu marah ditundukkan dengan membela agama. Nafsu makan ditundukkan dengan membatasi makan yang halal-halal saja. Itu menundukkan nafsu itu adalah bagian dari keimanan. Barang siapa yang nafsunya sesuai dengan syariat yang Rasulullah bawa, maka dia telah sempurna imannya. Kebalikannya berarti, kalau orang beriman yang masih nurut dan ngagugu karena hawa nafsu, imannya belum sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu kita, supaya kita selamat menjalani kehidupan. Penutup, cara menaklukkan hawa nafsu ada 3. Kata Imam Ghazali. Bekal karumah, 3 cara menundukkan hawa nafsu. Baik nafsu kepada harta, nafsu kepada wanita, nafsu kepada maksiat, nafsu kepada keburukan, atau nafsu kepada diri kita sendiri, takabur, riya, ujub. Ada 3. Yang pertama, sering-sering minta kepada Allah dengan berdoa supaya dijauhkan dari hawa nafsu. Yang kedua, sibukkan dan lelahkan diri dengan ibadah. Jadi buat diri kita itu capek dengan ibadah sehingga nafsu itu tidak punya celah. Yang ketiga, putus atau hentikan sumber-sumber nafsu itu sendiri. Apa sumber hawa nafsu biasanya, Bu? 1, terlalu banyak makan minum. Terlalu banyak memandang. Kan munculnya nafsu dari situ, Bu. Iri dengki muncul dari mana? Karena melihat kan. Melihat nikmat pada orang, melihat keberhasilan orang, muncul irinya. Kan begitu. Jadi banyak makan, banyak minum, banyak bicara, banyak memandang, banyak mendengar, itu kadang-kadang membuat kita itu nafsunya itu naik. Yang saya maksud nafsu itu bukan nafsu birahi saja, Bu, tapi semua nafsu kehidupan. Bukan hanya nafsu syahwat saja, tapi nafsu kehidupan. Takabur itu hawa nafsu, ya. Dengki itu hawa nafsu, iri juga hawa nafsu. Nah, mengendalikannya dengan cara itu. Jadi, satu adalah minta kepada Allah supaya ditolong dari nafsu. Yang kedua adalah sibukkan diri dengan apa tadi? Ibadah. Dan yang ketiga adalah putus sumber dari nafsu itu sendiri dengan cara membatasi makanan hanya yang halal saja dan tidak berlebihan. Kalaupun itu halal, minuman juga sama, pergaulan juga sama, dan lain sebagainya. Sisanya adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu Bu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi fokus utamanya tadi, usia 40 tahun adalah usia paling krusial, paling penting untuk kita merubah diri kita. Apalagi kalau usianya sudah lewat 40 tahun. Harus lebih waspada lagi. Ada pertanyaan Bu? Mungkin 1, 2, silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya, berarti paham semua Bu. Karena dari sorot matanya saya melihat tuh semuanya tuh paham gitu. Baik yang nundutan atau yang tidak nundutan, saya melihat dari auranya itu seperti paham semua. Seperti memahami semua. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya, saya serahkan ke anak Bu. Ada pesan.